Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima mata kuliah internal audit, kita akan membahas mengenai risk management. Yang pertama sekali kita bahas yaitu pengertian resiko dan risiko manajemen. Yang kedua, 4 perspektif beserta kategorinya. Yang ketiga, penanganan resikonya. Dan yang terakhir, hubungan resiko manajemen dan internal kontrol. Silahkan disimak slide berikut. Risiko manajemen. Sebelum kita tahu apa itu risiko manajemen, kita harus tahu juga risiko itu apa. Risiko itu adalah terkait erat dengan situasi ketidakpastian untuk di masa yang akan datang atau untuk waktu yang akan datang. Ini disebabkan karena kurangnya informasi atau kurangnya analisa terhadap informasi tersebut sehingga terjadilah risiko. Jadi, dalam pengendalian risiko di sini diperlukan pengelolaan risiko. Apa itu pengelolaan risiko? Yaitu tindakan terencana dan berkesinambungan untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan dengan cara mereduksi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya risiko atau menekan dampak risiko berdasarkan observasi, analisis, dan pengendalian atas faktor-faktor penyebabnya. Awalnya, pengelolaan risiko di sini hanya diterapkan pada perusahaan jasa seperti banking, multifinance, insurance, fund investment, dikarenakan mengingat ukuran risiko itu terjadi hanya pada yang dilihat dari ukuran uang. Kemudian mulai diterapkan pada bidang bisnis tertentu yang dikaitkan dengan keselamatan kerja atau pencegahan risiko seperti pencemaran hasil produksi dan penanganan limbah beracun pada perusahaan manufaktur. Risiko dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti kepentingan diri, kondisi sosial, dan lingkungan. Di slide kalian bisa lihat suatu bagan mengenai perspektif, 4 perspektif yang dengan kategorinya. Yang pertama yaitu perspektif lingkup risiko. Kategori yang terjadi di sini yaitu pada finansial atau aset risk, yaitu risiko yang dapat terukur secara keuangan. Yang kedua, bisnis atau operation risk, yaitu risiko yang sulit diukur secara keuangan. Yang kedua, perspektif sumber risiko. Kategorinya yaitu inherent risk, yaitu risiko yang tergandung dalam institusi bisnis. Yang kedua, inferent risk, yaitu risiko yang terjadi menjadi ancaman dari luar institusi bisnis, seperti pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian yang ketiga, perspektif waktu terjadinya risiko. Ada 2 kategori, yaitu aktual atau current risk, yaitu risiko yang dihadapi saat ini atau dampak yang langsung dirasakan, seperti kerugian investasi. Yang kedua, potensial atau hidden risk, yaitu risiko yang mungkin saja muncul pada waktu mendatang, seperti multiplier efek dari investasi di bidang properti. Kemudian yang terakhir yaitu perspektif skala risiko. Di sini ada 2 kategori, yaitu manajemen risk, yaitu risiko yang belum terjadi tetapi telah diketahui pasti terjadi. Yang kedua, unmanageable risk, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari, baik karena sudah terjadi ataupun sangat mungkin terjadi. Dengan mengacu pada berbagai perspektif tadi, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa substansi dari pengelolaan risiko adalah berfokus pada tindakan atau pencegahan dengan upaya mengenali risiko yang mungkin terjadi, sekaligus dampak yang mungkin ditimbulkan. Tindakan pencegahan itu dapat berupa yaitu risk detection, yaitu upayanya memastikan tingkat kemungkinan terjadi risiko dan tingkat kemampuan untuk menghadapi atau menghindari. Yang kedua, risk reduction atau elimination, yaitu upaya menekan atau mengurangi tingkat kemungkinan terjadi risiko. Yang ketiga, risk sharing, yaitu upaya membagi atau mengalihkan dampak risiko yang timbul. Yang terakhir yaitu risk mitigation, yaitu upaya mengurangi atau menghentikan dampak negatif yang terjadi. Sehingga di sini risiko dapat ditangani. Apakah risiko dalam posisi high, low, atau middle? Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kunci dari pengelolaan risiko yaitu melakukan tindakan dalam siklus pengelolaan risiko yang dimulai dengan identifikasi, yaitu mengidentifikasi jenis risiko yang mungkin dihadapi. Yang kedua yaitu analisis, menganalisis informasi faktual yang relevan dengan setiap jenis risiko beserta dampaknya. Yang ketiga, action, yaitu melakukan tindakan dengan melakukan seleksi pengumpulan data. Yang keempat yaitu monitor, yaitu mengembangkan hasil analisis informasi terhadap tingkat kemungkinan risiko ke depan. Dan yang terakhir yaitu kontrol atau pengendalian, yaitu melakukan evaluasi, perencanaan, eksekusi, pengendalian sumber risiko
atau dampak risiko berdasarkan hasil analisis risiko. Kemudian, bagaimana kaitannya antara pengelola risiko dengan pengendali internal? Internal control adalah alat untuk mendukung risk management dalam pengumpulan informasi lapangan, sekaligus sebagai respon in action terhadap hasil risk management. Sedangkan risk management adalah acuan awal bagi seluruh aktivitas internal control, sekaligus sebagai alat evaluasi yang efektif untuk mengukur kememadaian internal control yang sedang berjalan. Jadi keduanya punya hubungan misi bagi satuan kerja audit internal. Baiklah, selesai sudah penjelasan kita hari ini, materi kita. Sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan. Selamat bekerja.